Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 271 35 95 33. Saya berasal dari Teknik Sipil S1 kelas B dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Yusuf STMSC. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan menyampaikan tentang studi kasus kegagalan struktur gedung. Pertama itu pendahuluan. Dengan dikeluarkannya UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000, maka timbul berbagai komentar dari berbagai asosiasi profesi, terutama perihal definisi dari kegagalan bangunan atau yang sering disebut dengan building failure, serta penerapan dari undang-undang tersebut. Dampak ini melanda pengguna jasa konstruksi dari pihak asuransi karena definisi yang ditentukan dalam undang-undang tersebut spektrumnya sangat luas sehingga sulit untuk diterapkan. Sejak tahun 2000 telah dilakukan pembahasan mengenai kegagalan bangunan, khususnya perihal definisinya dengan berbagai asosiasi profesi dan pihak sekber jasa asuransi dan HAKI, yaitu Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tetapi setelah berlangsung sekian lama, pembahasan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang konkret karena pembahasan masih berputar-putar di sekitar definisi kegagalan bangunan yang ternyata sangat kompleks dan tidak sesederhana seperti yang diungkapkan dalam undang-undang. Untuk memungkinkan terlaksananya undang-undang tersebut, maka perlu dibuat rambu-rambu mengenai kriteria dan tolak ukur kegagalan bangunan yang lebih realistis dan spesifik. Apa yang dimaksud dengan kegagalan atau failure? Yaitu kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah menyerahkan akhir pekerjaan konstruksi. Catatan, perihal tanggung jawab jangka waktu yang pihak ketiga selaku penilai ganti rugi dapat dilihat pada bab 5 pasal 35. Definisi kegagalan bangunan akibat struktur. Suatu bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dinyatakan mengalami kegagalan struktur bila tidak mencapai atau melampaui nilai-nilai kinerja tertentu, persyaratan minimum, maksimum, dan toleransi yang ditentukan oleh peraturan, standar, dan spesifikasi yang berlaku saat itu sehingga mengakibatkan struktur bangunan tidak memenuhi unsur-unsur kekuatan atau strength, stabilitas, stability, dan kenyamanan baik pakai yang diisyaratkan. Selanjutnya, analisis kegagalan bangunan gedung. Mengidentifikasi kegagalan struktur. Dapat kita lihat kegagalannya yaitu yang pertama dengan pengamatan visual. Dilakukan pada tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan di lapangan. Yang selanjutnya adalah gambaran secara umum tentang tingkat kerusakan. Selanjutnya kategori kerusakan, yaitu kerusakan berat, kerusakan sedang, dan kerusakan ringan. Selanjutnya adalah kerusakan beton secara visual dapat berupa retak-retak halus, retak-retakan besar, meletusnya beton di titik tertentu, perubahan warna elemen, maupun pengelupasan beton. Pengukuran dimensi. Mengukur dan memeriksa dimensi elemen-elemen struktur yaitu kolom, balok, plat, lantai termasuk jarak kolom dan tinggi lantai. Pengukuran dilakukan pada setiap lantai.
Selanjutnya adalah hasil pengukuran beserta sifat bahan merupakan bahan masukan untuk analisis ulang struktur pasca kegagalan. Penyebab kegagalan dari struktur bangunan gedung. Yang pertama adalah perencanaan. Pada waktu perencanaan struktur ini harus memperhitungkan mutu beton dan mutu baja yang digunakan agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan struktur karena dapat berakibat pada keamanan dan fungsi dari bangunan tersebut. Mutu yang rendah akan mengakibatkan beton tersebut tidak kedap terhadap air, maupun beton bertulang sulit untuk dapat kedap air secara sempurna. Kesalahan perencanaan. Yang pertama adalah kesalahan hitung, yaitu dapat dilihat kesalahannya yaitu sistem mekanika yang salah, pembebanan kombinasi, lanjutan yang terlalu besar. Selanjutnya terdapat pada kesalahan pendetilan, yaitu kekurangan tulangan terlalu rapat, persyaratan selimut tidak terpenuhi, toleransi pendetilan tidak terpenuhi. Pelaksanaan konstruksi, yaitu bahan dan terbagi menjadi 4, yaitu bahan dan komposisinya. Yaitu dapat kita lihat kesalahannya yaitu semen yang tidak memadai atau kurang atau lebih, agregat yang reaktif yang peka terhadap alkali. Selanjutnya adalah bahan yang mengandung sulfat, bahan organik dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor air semen terlalu tinggi. Yang kedua adalah acuan. Terdapat kesalahannya yaitu kurang stabil dan deformasi besar, kurang pembasahan, kebocoran, penyambungan yang buruk. Yang ketiga adalah pengerjaan. Yang terakhir adalah perawatan pasca. Kesalahan penggunaan. Kesalahan penggunaan saat bangunan beroperasi dapat terjadi kesalahan dalam penggunaan yang disebabkan antara lain karena bangunan dibebani pengaruh yang dalam tahap perencanaan tidak diperhitungkan, misalnya beban yang terlalu tinggi, pembuatan lubang atau bukaan, penambahan struktur. Resiko kegagalan bangunan. Berbagai resiko kegagalan bangunan yang dapat terjadi yaitu yang pertama adalah kebakaran, yang kedua gempa, ketiga banjir, yang terakhir adalah tidak berfungsinya sistem bangunan atau building system. Contoh kegagalan bangunan pada gedung yaitu dapat kita lihat pada Gedung Rektorat Jenderal Pajak Gendung Sitoli. Tinjauan kasus-kasus kegagalan pada bangunan jembatan, yaitu pertama komponen struktur bawah, yaitu struktur fondasi pilar jembatan. Yang kedua stabilitas dan kekuatan tanah. Yang ketiga yaitu stabilitas terhadap spesifikasi aliran air sungai. Keempat struktur perkuatan tanggul, kisdam dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah struktur utama jembatan, yaitu kekuatan struktur utama jembatan. Yang kedua hubungan atau tumpuan kaki, struktur terutama pada pilar penumpu. Berbagai peraturan pemerintah yang relevan, yaitu pertama adalah dapat kita lihat dan kita baca sendiri pada slide yang telah disediakan. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.